hari ini? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, silakan kalian absen dulu di sma14garut.scr.id. Saya cek, ternyata ada 2 orang yang tidak masuk, Rita sama Dery ya, mana ya? Ya. Rita sakit Pak, dari izin. Ya. Materi hari ini kita mempelajari tentang sistem informasi dan sistem. Nah, sebelum ke sistem informasi, saya akan review dulu materi sebelumnya, yaitu membahas tentang apa itu data dan informasi. Data itu adalah sebuah kejadian ya, event nyata ya. Data itu adalah kejadian nyata atau disebut juga dengan event atau kesatuan nyata kalau menurut Gordon Davis. Jadi data itu adalah kenyataan solusi. Contoh data yang sering terjadi adalah, tadi kalian jajan nggak? Ke warung jajan. Tiap hari jajan. Yang pakai motor beli apa? Bensin. Bensin. Itu namanya apa? Data. Transaksi. Transaksi. Tiap hari jajan, tiap hari beli bensin. Itu kan Transaksi. Transaksi itu adalah apa? Perubahan nilai barang jadi nilai uang. Makanya jadi lawan aneh. Jadi transaksi itu adalah nilai apa? Perubahan nilai barang menjadi uang. Namun ada pertanyaan, belinya cash atau kredit? Nah, kalau kredit berarti namanya piutang dagang. Ya. Jadi contoh dari data yang sering terjadi adalah transaksi. Transaksi adalah perubahan nilai barang menjadi uang atau piutang dagang. Betul nggak? Sering transaksi. Transaksi itu adalah merupakan data. Bisa nyebutkan contoh data lain? Kalian punya NISN? Di NISN ada data lagi apa lagi? Data pribadi. Data pribadi. Data pribadi contohnya? Nama, Alamat, tanggal lahir itu adalah data. pribadi. Data. Itu kan kenyataan ya. Nama kamu siapa? Karin. Di Karin itu ada data atribut lain. Atribut lain itu jenis kelamin, alamat, ayah, ibu, dan itu adalah kenyataan, bukan palsu. Makanya data itu adalah suatu kejadian nyata. Ketika ada transaksi adalah kejadian nyata. Tadi kan definisi data itu suatu kejadian nyata ya, atau event, dan kesatuan nyata. Kesatuan nyata apa? Beli transaksi ke apa? Ke warung, ke Alfamart. Ada apa di Alfamart? Ada siapa? Ada kasir yang melayani, ada gedungnya. Nah, kesatuan nyata itu adalah objek yang terlibat dalam kejadian. Dan transaksi kan ada objek yang terlibat. Yang terlibatnya itu adalah kasir dan gedungnya. Alfamart itu yang disebut dengan kesatuan nyata. Selanjutnya apa informasi? Kalian
pernah jualan nggak? Pernah. Suka hitung nggak bagiannya berapa? Suka. Nah, laba rugi itu artinya laporan, tapi dari data kan? Iya. Di data transaksi, jadilah laba. Laba itu dari informasi. Dari mana tahunya laba? Dijumlahkan semua nilai transaksi dikurangi harga pokok dengan HPP. Itulah informasi. Jadi informasi itu data yang telah diolah. Data yang sudah diolah namanya informasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah setelah kalian melihat, memperhatikan apa yang saya paparkan, kalian bisa mengerti tentang pengertian sistem dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, nanti kita diskusi penggalian informasi dan menelaah pengertian informasi dengan benar. Yang ketiga, setelah memperhatikan, siswa dapat membandingkan sistem informasi dengan sistem informasi manajemen dengan cermat. Yang keempat, kita akan mengoperasikan salah satu sistem informasi penjualan, tersebut juga point of sale, kayak di Alfamart, kayak gitu point of sale, dan mengidentifikasi mana inputnya, mana outputnya, lalu mana prosesnya. Selanjutnya, kalian juga mempraktekkan bagaimana sisi informasi point of sale itu kalian login dengan hak akses yang berbeda-beda. Nanti karena kan hak aksesnya beda, kasir dengan administrator atau yang punyanya itu beda hak aksesnya. Lalu yang keenam adalah kalian mencoba transaksi di modul transaksi di penjualan retail dan penjualan grosir. Jadi penjualan ada untuk retail, ada grosir biasanya. Selanjutnya kalian bisa mengoperasikan modul laba rugi, labanya berapa, ruginya berapa. Lalu lihat di kas nanti setelah dikurangi pengeluaran, misalnya biaya gedung, biaya listrik, nah nanti keluarannya labanya berapa. Itu tujuan pembelajaran. Tadinya kalian bisa akses juga di SMA 14 Garut materi 2 atau Bitly.11 SIPA. Kita mulai ke di sini. Konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem. Kalian bisa bayangkan sepeda? Bisa menggunakan sepeda kalau nggak ada ban nggak? Jadi sistem itu adalah suatu kesatuan. Kesatuan, kalian kan punya tangan, punya kepala. Kalau nggak punya kaki, nggak bisa jalan ya. Nah itu juga sistem. Sistem itu ini sepeda itu ada roda, ada jok, ada stang. Nah nggak ada roda satu ya pincang. Jadi pemahaman pertama sistem itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya definisi sistemnya itu adalah sebagai suatu kesatuan, kan benar, suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen ya. Suatu kesatuan terdiri antara dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi antara subsistem biar sepeda, maka ada hubungan ban dengan pedal dengan stang, ada. Jadi ada hubungan yang artinya saling berinteraksi, menjalankan fungsinya masing-masing. Stang nggak bisa menjalankan fungsi roda, kayak aneh. Makanya ini adalah definisi sistem ya. Selanjutnya, kalau menurut para ahlinya, ini Profesor Dr. Julianto Hartono, KT, akuntansi, MBA, PKD, CMA, grafik keserangan. Itu definisinya adalah ini dari dosen guru besar UGM ya. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur
yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Intinya sama sih kayak tadi, tapi kita jelaskan sistem adalah sebuah jaringan. Jaringan artinya ada interaksi antara subsistem dengan subsistem yang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau jaringan semua ada tujuan ya. Sepeda ada tujuan ke depan, Ada. ke belakang, ada tujuan kan. Prosedur. Prosedur apa? Tata cara ya, tata apa lagi? Contoh prosedur. Kalian ke sekolah ada prosedur nggak? Ada. Berarti prosedur itu apa? Apa prosedurnya? Kalau hari Senin sampai Aturan. pakai baju seragam, atau pakai baju aneh-aneh. Jadi prosedur itu adalah kalau menurut para ahlinya Grzelczynski adalah aturan-aturan klerikal atau klerikal itu artinya dia mendefinisikan itu aturan tulis-menulis antar beberapa departemen. Ini ilustrasinya ke perusahaan ya. Aturan-aturan klerikal, maksud klerikal itu adalah tulis-menulis antar beberapa departemen. Fungsinya untuk terjadi keseragaman dalam pengolahan manajemen. Jadi ada SOP lah, standar operating system. Jadi kan secara umum prosedur yang saling berhubungan tadi berkumpul bersama-sama untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi berkumpul antar subsistem itu untuk mencapai sebuah tujuan, untuk menyelesaikan sebuah sasaran. Sasaran bisnis apa? Yang paling real dapat tidak dapat untung. Masa ada yang bisnis nggak punya dapat untung? Selanjutnya, sebuah sistem itu harus punya maksud. Kalian hidup juga harus punya maksud. Kamu sistem bukan? Sistem kan? Karena kumpulan dari tangan, kepala, kaki, perut. Jadilah menjalani hidup dengan tujuan setelah hidup ingin selamat dunia akhirat. Itu kan tujuannya. Nah ini mas, sebuah sistem itu harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan itu bukan namanya sistem. Tetapi tujuan itu dibagi dua. Ada yang tujuannya skopnya lebih luas. Kalau dalam dunia bisnis, misalnya sistem bisnis, di dalamnya ada sistem akuntansi, ada sistem SDM, HRD. Itu adalah sistem, tapi satu kumpulannya itu namanya sistem bisnis. Ketika skopnya lebih luas dinamakan goal. Ya, tujuan yang skopnya lebih luas namanya goal. Contohnya sistem informasi bisnis. Lalu objektif itu adalah apa? Juga saran yang skopnya lebih kecil. Sisi informasi akuntansi masukkannya ke dalam objektif karena di atasnya ada sistem bisnis. Bagian kurikulum adalah sasaran atau goal. Kurikulum kesiswaan, prasarana, Objektif. sasaran karena di atasnya ada sistem sekolah. Jadi sekolah itu goal. Tapi kalau bagian kurikulum, bagian kesiswaan adalah objektif. Jadi tujuannya yang skopnya lebih kecil. Lanjutkan lagi karakteristik sistem. Karakteristik sistem. Kalian punya karakter enggak? Punya. Jadi karakter beda-beda. Sistem juga punya karakter. Apakah pendiam, pemalu, atau apa ya? Tetapi menurut para ahli, karakteristik sistem itu harus ada komponennya adalah sistem. Kurikulum, prasarana, kesiswaan, OSIS, ini adalah maksudnya sistem. Ada namanya apa ini? Boundaries. Boundaries itu batasan. Jadi kalau bekerjanya di bagian kurikulum, jangan mengerjakan bagian kesiswaan dan bekerjalah secara maksimal di bagian kurikulum. Karena itu adalah kumpulan dari sistem. Jadi input di kurikulum diproses jadi output
harus jadi outputnya, keluarannya, hasilnya, keluarnya misalnya nilai kamu ya, harus jadi inputan subsistem yang lain. Nilai yang ada di kurikulum akan dianalisis untuk kelanjutan studi di bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling nggak perlu input lagi, karena output dari kurikulum diserahkan ke bimbingan konseling. Jadi syarat dari sistem itu, output dari subsistem A harus jadi input subsistem B. Nggak usah ngerjain lagi, kan namanya juga kesatuan kan, bukan masing-masing. Kalau sudah masing-masing, kalau sudah overlapping di batas tadi, batasan sistem menggantikan lain, itu namanya sistem sudah cacat. Kalau cacat berarti kemungkinan majunya lambat, karena ya kalau orang sakit gimana contohnya? Kalau kasarnya itu sakit dilanggar. Kalau batasan ini misalnya kurikulum mengerjakan kesiswaan, namanya overlapping. Yang ada juga outputnya digunakan oleh kesiswaan. Itu namanya karakter sistem, namanya boundaries. Supaya output dari subsistem A jadi input subsistem B, berarti kan maksudnya output dari subsistem A ke jadi output subsistem B, dari kurikulum jadi output ke bimbingan konseling, ke kesiswaan, itu harus ada media penghubung, namanya interface. Jadi interface-nya bisa pakai orang, bisa pakai media. Kalau jaringan interface-nya adalah Wi-Fi, gelombang elektromagnetik, atau dengan kabel LAN. Kalau kerja itu interface-nya apa? Jadi harus ada komunikasi antar satu subsistem dengan subsistem yang lain. Harus ada komunikasi antara kelas MIPA 3 dan MIPA 2 supaya tujuannya lancar. Kalau enggak ada komunikasi bakal bis nanti ya. Itu fungsi interface ya. Jadi kalau nggak ada interface berarti komunikasinya nggak lancar. Selanjutnya ada lingkungan luar. Namanya itu lingkungan luar. Kalau dalam perusahaan contohnya apa? Undang-undang tenaga kerja yang mengatur tentang apa? Gaji itu apa? UMR atau UMK ya. Itu kan UMR sama UMK nggak ditentukan oleh perusahaan, tapi oleh pemerintah. Jadi si perusahaan menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Pemerintah di sini maksudnya ke lingkungan luar. Ya, ngerti kan maksudnya? Kalau sekolah lingkungan luar siapa? Lingkungan orang tua, masyarakat, itu lingkungan luar. Selanjutnya antar subsistem ada namanya input. Input itu adalah untuk memasukkan data. Data itu nanti ada dua. Ada data maintenance untuk keberlangsungan hidup sebuah sistem. Contohnya komputer, program, Windows XP, OS itu adalah maintenance input. Nggak jadi output kan? Tapi kalau nggak ada program nggak akan jalan kan? Input data itu namanya signal input. Signal input itu tujuannya diharapkan setelah diproses ada keluaran. Setelah transaksi diproses ada laporan keuntungan. Kan informasi itu yang input data itu namanya signal input. Sedangkan yang namanya maintenance input contohnya adalah program. Karena kalau komputer nggak ada program ya nggak akan jalan, nggak akan keluar, nggak akan bisa input data, nggak akan bisa ngeproses dan sampai jadi informasi. Itu karakteristik dari sistem. Ada proses. Kalau prosesnya rumus segitiga itu adalah modelnya diproses dengan rumus segitiga, diproses dengan rumus tambah rugi. Jadi alat prosesnya. Atau sederhana 5 tambah 2 itu 7. Kenapa jadi 7? Karena diproses dengan tambah. Laba rugi itu ada rumusnya. Sehingga jadi laporan keuntungan laba rugi. Lalu output, keluaran. Output itu adalah laporan. Hasil dari transaksi laporannya adalah laba rugi, keuntungan ya. Keuntungan per minggu, per bulan, per tahun itu adalah laporan. Dan output itu adalah namanya informasi. Nah, tadi berbicara subsistem.
Jadi yang pertama ada suprasistem, ini skopnya lebih luas. Ada suprasistem dan suprasistem. Ada suprasistem, ada sistem, ada subsistem. Contohnya ini akademik kesiswaan adalah subsistem. Di atasnya ada sistem, namanya sistem sekolah. Selanjutnya di sekolah ada sistem dinas pendidikan provinsi. Di atasnya ada Kemendikbud. Itu urutan maksud dari suprasistem, sistem dan subsistem. Jadi kalau di bisnis, sistem informasi akuntansi, sistem informasi ARD dan sebagainya, sistem informasi produksi. Di atasnya sistem informasi perusahaan, di atasnya lagi sistem informasi perusahaan A, ada kantor pusatnya, pusat B, dan pusat yang terakhir adalah dari supra. Jadi intinya dilihat dari skupnya ya, batasannya. Batasannya yang kecil berarti masuk ke dalam subsistem. Selanjutnya klasifikasi sistem. Ada yang dinamakan dengan sistem abstrak dan sistem fisik. Abstrak itu kan nggak kelihatan. Contohnya apa? Hubungan manusia dengan Tuhan. Itu nggak kelihatan kan? Tapi ada sistem fisik yang kelihatan. Contohnya apa? Komputer manusia. Sistem sekolah itu kelihatan. Itu sistem abstrak dan sistem fisik. Yang selanjutnya ada sistem alamiah dan ada sistem buatan manusia, human made system. Nah, sistem alamiah itu adalah sistem yang tercipta secara alami katanya. Kalau menurut kita ada yang menciptakan, yang menciptakannya. Nggak ada satu benda yang tidak diciptakan. Nah, sistem alamiah itu sistem yang contohnya adalah sistem perputaran bumi. Itu dianggap, ini kan dipilih sistem menurut definisi barat ya, bukan dari Islam. Jadi perputaran bumi itu adalah dianggap sistem alamiah karena berdasarkan tidak diatur oleh manusia. Sedangkan yang diatur oleh manusia contohnya sistem komputer. Selanjutnya ada sistem ini, sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu itu adalah sistem yang output keluarnya dapat diprediksi. Contohnya sistem informasi akuntansi, kan bisa diprediksi outputnya karena ada rumusnya. Yang tak tentu adalah sistem yang probabilitasnya tidak bisa diprediksi. Itu sistem tertentu dan tak tertentu. Selanjutnya ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Maksud tertutup ini adalah tidak terhubung dengan lingkungan luar, tidak terhubung dengan aturan pemerintah, tidak terhubung dengan masyarakat. Tapi pada kenyataannya tidak ada sistem yang tertutup dan ada sistem yang terbuka. Artinya terbuka dengan lingkungan luar, pemerintah, masyarakat sekitar. Tapi kenyataannya ada sistem yang kadang tertutup dan kadang terbuka. Itu klasifikasi sistem. Nah, ini konsep dasar impor. Tadi kan berbicara sistem. Konsep dasar sistem sekarang kan judulnya sistem informasi. Tadi kita menjelaskan tentang sistemnya, sekarang konsep dasar informasi. Jadi sistem itu sistem informasi. Informasi itu dulu, informasi sudah jelas informasi apa? Tadi? Data yang sudah diolah. Data yang sudah diolah. Nah, itu sangat penting ya. Kalau perusahaan lambat laun bakal bangkrut, akan berhenti. Kenapa? Misalnya gini, sistem penjualan yang sederhana ya. Ada informasi kan laporan, kalau laporannya nggak ada atau terlambat, itu nggak ada nilainya kan, ataupun nilainya berkurang. Sedangkan antara perusahaan itu saling bersaing, siapa yang cepat mengolah informasinya dia yang akan maju lebih cepat. Kalau informasinya kurang maka akan berhenti. Makanya sebuah perusahaan itu akan mati dengan sendirinya ketika kurang informasi. Nah, kondisi perusahaan mati karena kekurangan informasi itu menurut James Gardner itu adalah namanya entropi. Dan untuk menanggulanginya adalah negatif entropi. Ini entropi, ini negatif
Dan teori ini ada di dalam buku manajemen kontrol Sistem. Yang diolah dari sisi informasi itu apa tadi sudah terangkan? Data. Data itu apa tadi? Kenyataan. Ya. Kalau dari segi bahasa adalah apa? Datu. Dalam bahasa Swedianya Datu. artinya adalah fakta. Ini informasi. Kata Gordon Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk. Bentuknya laporan khas jurnal, laporan hasil nilai atom dan sebagainya. Yang berarti bagi penerimanya serta bermanfaat bagi yang menggunakannya. Ini siklus informasi: diinput, diproses, disimpan. Ya. Diinput datanya, diproses dengan model-model tertentu, lalu disimpan, lalu keluar outputnya, diterima, jadilah sebuah keputusan. Jadi informasi itu intinya jadikan sebuah keputusan. Ketika ada laporan bukan hanya jadi pengetahuan, jadikan keputusan. Ketika ada laporan barang terjual, ya keputusannya kita nyetok, itu artinya keputusan. Nyetok barang di stok kosong. Nah, menyetok itu namanya keputusan. Lalu jadi tindakan lagi. Jadi data ditangkap jadi input lagi. Itulah namanya siklus informasi. Jadi kualitas informasi menurut Bras dan Gregorius itu pertama harus akurat. Akurat itu artinya terhindar dari kesalahan. Karena nantinya akan jadi keputusan. Lalu harus tepat waktu. Artinya kalau tidak tepat waktu nilainya berkurang. Kalau kalian bisnis korek itu jangka waktu 1 jam atau dalam menitan menggunakan informasi yang setengah jam yang lalu akan rugi. Korek kan sebuah bursa efek di dunia online. Kita kan jual beli, informasinya kurang 1 detik rugi kan? Iya. Makanya harus tepat waktu. Ketika laporan barang yang terjual itu harus dilaporkan harusnya hari ini juga. Misalnya kalian punya cabang di Tasik, ada laporan barang yang terjual harus dilaporkan karena untuk disetok kembali. Kalau laporannya terlambat 2 minggu, ya nyetoknya bakal nggak tepat. Relevan itu harus sesuai dengan yang membutuhkannya. Jadi kalau saya menjelaskan tentang robotik, kalian misalnya orang sosial akan nyambung. Kalau saya menjelaskan tentang Anda ngomong-ngomong molekul, atom, reaktor nuklir, ngomong ke tukang maco, itu artinya nggak relevan, karena nggak nyambung. Ini syarat informasi. Sistem informasi itu tujuan utamanya untuk dijadikan apa? Keputusan. Jadi keputusan itu harus dari kenyataan kan? Kenyataan sistem keuangan kita harus melihat dari keuangan perusahaan dengan ngasal. Kalau nggak ngasal berarti nggak akan benar keputusannya. Ini definisi sistem menurut Robert. Jadi sebuah sistem yang telah diolah dengan strategi tertentu dan laporannya bisa digunakan oleh pihak internal maupun eksternal, baik untuk perusahaan untuk dijadikan keputusan ataupun ke lingkungan luar, contoh ke pemerintah. Komponen sistem informasi menurut John Grass ada input, ada pemakai, ada model. Model itu rumus-rumusnya lah. Modelnya ada output hasil keluarannya. Lalu ketika input itu kan harus ada teknologi. Teknologinya misalnya komputer dan softwarenya. Itu namanya ada teknologi. Ada dasar datanya. Lalu ada kendalinya atau komponen sistem informasi ini yang tadi dijelaskan adalah contoh dari building block sketching ini. Nah, tadi kan sistem informasi bentuknya semacam apa sistem informasi itu? Contohnya ini di perusahaan ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi namanya SIA, sistem informasi akuntansi atau accounting information system. Lanjut ada lagi contohnya sistem informasi pemasaran ya. Pemasaran bukan sistem. Bedanya pemasaran dengan penjualan itu apa? Kalau menjual hanya menjual saja, kalau pemasaran identifikasi dulu kebutuhannya. Jadi kalau kamu mau ngejual itu dicek dulu kebutuhannya. Kalau menjual kalian buat HP, pabrik HP itu zaman dulu dijual, sekarang laku nggak? Nggak. Kalau diidentifikasi dulu kebutuhannya, bulan sekarang udah Android ya buat sistem sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu namanya sistem informasi pemasaran. Jadi nggak hanya menjual saja,
diidentifikasi kebutuhan konsumennya. Ada sisi informasi manajemen persediaan barang, kayak inventory ya, gudangan. Di perusahaan juga ada inventory bagian gudang lah. Lalu ada sisi informasi personalia, ini masalah tentang tenaga kerja, kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Itu kalau di perusahaan ya, ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi persediaan, ini sistem informasi personalia. Contoh di sekolah, ini sistem informasi portal sekolah, sistem informasi siswa, sistem informasi akademik. Itu contoh sistem informasi yang ada di sekolah. Tapi ini belum terintegrasi, artinya belum nyatu. Yang karena namanya adalah sistem informasi. Kalau nyatu, semua terintegrasi, namanya sistem informasi manajemen. Jadi kalau menurut ahlinya, ini Profesor Dr. Gordon Davis, sistem itu adalah sistem manusia, artinya sistem dibuat manusia dan atau mesin. Mesin itu berarti ada di perangkat komputernya yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen. Jadi untuk mendukung informasi, untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan. Jadi si informasi laporan-laporan itu jadi sebuah keputusan. Itu menurut Gordon Davis. Kalau menurut para ahli juga ini si predik ya, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi. Jadi kumpulan dari sistem informasi untuk mendukung manajemen. Intinya adalah semua sistem informasi itu untuk kebutuhan manajemen, untuk dijadikan sebuah keputusan. Informasi manajemen SIM ya. Jadi di sini ada sistem informasi akuntansi kalau di perusahaan, sistem informasi ini apa? Marketing, sistem informasi manajemen persediaan, inventory ya, gudang, persediaan barang. Ada sistem informasi ini ARD, personalia, distribusi, ini persediaan, ini sistem informasi analisis kredit. Nah ini sistem informasi, tapi ini sudah terintegrasi, artinya sistem informasi akuntansi akan jadi inputan ke ini marketing ya. Jadi contohnya misalnya si marketing itu dapat komisinya itu kan akan berhubungan dengan sistem informasi akuntansi keuangan kan. Nah ini berarti output dari hasil penjualan akan jadi input di sistem informasi akuntansi. Lalu outputnya juga di sistem informasi akuntansi akan berguna untuk sistem informasi marketing untuk mengetahui berapa dia dapat komisi, berapa dia dapat gaji. Artinya saling berhubungan. Kumpulan dari sistem informasi yang saling terintegrasi ini dinamakan adalah sistem informasi manajemen. Jadi kesimpulannya adalah SIM itu, sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem adalah kumpulan interaksi sistem informasi, kumpulan dari sistem informasi. Kalau di sekolah misalnya apa tadi? Sistem Informasi, kurikulum, akademik, kesiswaan, bimbingan konseling, semuanya terintegrasi. Jadi si kepala sekolah ngambil datanya dari sistem informasi manajemen, bukan terpisah-pisah. Jadi ngambil data perpustakaan dan sebagainya sudah terintegrasi. Yang kedua adalah menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Ingat, tingkatan manajemen ada apa? Kalau di perusahaan ada manajemen tingkat bawah, misalnya teknisi, operator. Sistemnya ada sistem keputusannya terstruktur. Terstruktur itu harus memenuhi SOP. Jadi kalau di sekolah guru itu harus memenuhi, karyawan harus memenuhi aturan sekolah. Keputusannya berdasarkan sudah ditentukan, ada aturannya. Kalau tingkat manajemen kalau di perusahaan misalnya manajer itu keputusannya tidak semi terstruktur. Jadi boleh mengambil keputusan tidak yang sesuai direncanakan. Yang ini, yang top level manajemen lebih bebas lagi, tidak harus sesuai dengan SOP berdasarkan knowledge-nya, pengetahuannya. Tapi dia tetap mengambil data di sistem informasi manajemen. Jadi itu adalah kesimpulan dari apa? Sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Nah, setelah saya terangkan, coba saya ingin nge-review lagi hasilnya. Kalian masuk ke Kahoot. Klasik.
PIN-nya itu 80679. Sesuai warna itu. Dulu tadi kan istri Elsa. Sekarang kita praktekkan, kita mengoperasikan contoh sisi informasi point of sale ya. Tapi sebelum kita praktek, silakan kalian ada LKPD, nanti ada tugasnya diisi masing-masing ya, dibagikan. Kalian harus di LKPD memahami mana inputnya, prosesnya dan outputnya. Saya contohkan dulu, nanti kalian praktekkan. Sekarang saya pengen menghapus dulu semua transaksi di pengaturan data transaksi. Nah, di pengaturan di sisi informasi ini ada pengguna ya. Jadi penggunanya ini saya akan ubah. Misalnya saya hapus. Jadi penggunanya itu ditentukan hak aksesnya. Ada di mode hak akses di sini. Nah, jadi kalau master admin ini yang diceklis berarti aktif modulnya. Kalau kasir yang tidak diceklis berarti tidak aktif. Kenapa kasir tidak aktif? Kalau ada masalah misalnya dalam transaksi ya harus laporan ke manajernya. Itu untuk men-security, menghindari kecurangan. Nah, saya tentukan dulu misalnya usernya itu saya tambahkan namanya siapa? Isti, passwordnya 1 2 3 4. Levelnya nanti coba-coba ya. Isti jadi levelnya master ya. Password namanya ini Isti. Ini passwordnya 1 2 3 4 5. Saya cek keluar, saya cek ini Isti, passwordnya 1 2 3 4 5 masuk. Sekarang coba praktekkan Isti masuk ke user, ke pengguna ya, masuk ke pengguna. Misalnya tentukan nanti bolak-balik ya, sebagai admin, sebagai kasir, ditambah usernya siapa? Misalnya tadi siapa? Tentukan Christine, Karin. Ininya Karin ya. Alamatnya boleh diisi atau tidak. Lalu levelnya ini yang tentu, misalnya Karin kasir. Nah, nanti berubah sendiri. Nanti sama istri jadi admin atau sebagai kasir. Sekarang coba dulu sebagai kasir. Passwordnya juga gampang, 1 2 3 4. Ya sok itu sama istri. Ngerti kan? Coba si istri itu kan sebagai admin katanya. Buat user dulu. Pengguna. Yuk pengguna tambah namanya Erin. Nanti dihapus ya. Karin. Atau coba dulu semua pakai kasir ya. Nanti belum dibuat, ini lagi dibuat akunnya. Kasir. Passwordnya yang gampang, yang susah. 1. Oke.
Sukses ya. Silakan Karin login, buatkan lagi akunnya. Istri. Akun siapa? Elsa sebagai kasir. Buat Elsa semua kasir dulu. Udah, apa sama dia? Udah, Ki. Oke. Masukkan lagi ini. Siapa? Iya. Ya. Silakan login. Bisa. Oke, udah dibuat. Login sebagai kasir dulu. Nah, Alia, Gina mana Gina? Gina login dulu. Username-nya Gina, passwordnya apa? Passwordnya Gina. Passwordnya Gina. Buat lagi nama kasirnya misalnya tes. Saya mau login sebagai kasir. Tes. Tes apa saja? Tes sebagai kasir. Gina di remote. Ya. Udah, Pak. Udah semua login? Udah ya. Jadi ini levelnya sebagai kasir. Silakan kalian coba transaksi ya, transaksi. Tapi di transaksi ini saya coba dulu ya. Buat tes 0987. Nah, kita login sebagai statusnya kasir ya. Nah ini coba sama ada dengan saya nggak kayak gini? Tidak. Sama nggak? Sama nggak? Dia cuma ada dua. Jadi masalahnya kalau kayak gini, masalahnya ini tidak ditentukan. Ada kasus kan tadi? Iya, iya, tidak Nah, ditentukan. di pengatur di pengguna ini siapa? Saya tes ya, saya tes. Di Iya, sini saya nggak ditentukan levelnya. iya. Jadi levelnya harus ditentukan. Ketika nggak ditentukan, nggak ada bisa ngakses apapun. Kayak tadi. Tetapi kalau saya kalau ditentukan, maka aksesnya sesuai yang ada di pengaturan ini. Kasir yang aktifnya ini, yang di checklist. Saya keluar, tes 0987. 0987 masuk. Nah, lihat. Coba praktekkan yang sebelah sini sebagai kasirnya retail ya. Yang sebelah sana yang belakang kasirnya grosir. Di kasir dan retail ada grosir. Saya contohkan sama cara kerjanya ya. Sudah? Sudah. Nah, contohnya ini. Di sini ada kode barcode namanya, artinya karena di sini nggak ada barcode, artinya barcode itu mendeteksi kode barang ya. Di kode barang ada barcode kan, jadi otomatis nggak perlu dicari. Nah di sini kalian pilih barangnya apa, mau dicari di sini misalnya beras, boleh, ada nggak? Atau rokok, ada nggak beras? Ada, kalau ada ya di sini. Saya pilih sandal. Ini, udah kan? Muncul di sebelah pinggir. Muncul. Nah ini kuantitinya, mau diklik plus boleh, mau diketik misalnya 2 kuantitinya, enter, bisa kan? Otomatis kan subnya bertambah kan? Si rinso itu berarti harga pokok dikali kuantitas. Udah? Kalau sudah bayar
Nanti muncul kayak gini kan? Sudah? Nah, kalau mau diisi pelanggannya berarti cari pelanggan, pilih. Kalau nggak ada pelanggannya, bukan pelanggan, jangan diisi. Ya. Lalu metode pembayarannya tunai atau non tunai? Kita coba tunai. Nah, untuk misalnya ketika dibayarnya itu 95.000, uangnya misalnya 100.000. 100.000. Kembaliannya ada? 10.000 saya salah. Kembaliannya 5.000. Ini kan ini maksudnya ke prosesnya. Proses ke input. Input kan ya. Transaksi input. Sudah? Kalau sudah, kalau uang pas ketikkan saja F7 atau klik uang pas. Klik uang pas langsung ini sedang sesuai harga yang total di sini. Selanjutnya simpan. Lalu cetak. Nah, cetaknya ini harusnya sih pakai printer ini. Printer thermal C58. Tahu? C58 harusnya ngeprintnya itu pakai printer kayak gini. Ini kan nggak ada printernya. Kalau printer thermal kayak gini, printer hasilnya kayak di stroke, kayak di Alpha lagi gini. Ngerti kan? Nah, ini sesuai. Ya, ngerti kan? Sudah? Sudah ya. Lihat di sini ada master barang. Ini ada harga beli, harga grosir, harga retail. Jadi kalau retail, harga jualnya itu harga retail akan beda dengan harga grosir. Jadi yang perorangan maksudnya, kalau grosirnya toko beli ke toko lagi, itu maksudnya grosir. Harganya pun berbeda kan di harga pokok. Sudah bisa lihat kan? Jadi dari mana munculnya harga grosir dan eceran di master barang. Transaksi di sini nggak ada laporan kan? Kenapa nggak ada laporan? Karena sebagai kasir ya. Coba saya keluar ya. Keluar. Tadi kan sebagai kasir. Kita lihat laporannya. Laporannya admin. Terus saya keluar. Coba admin. Saya lihat pengguna ya. Saya rubah jadi Alia. Saya rubah jadi master. Oke. Si Gina dirubah jadi master. Lompat dulu semua. Keluar. Ya. Nanti bakal beda hasilnya. Ini tadi Gina ya? Elsa rubah jadi marketing master. Update semua jadi master ya. Tadi Elsa ya? Ini master. Kevin, Isti mana udah ya master. Semua master ya? Kecuali tes ya. Udah, coba login lagi. Masuk ke laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi ya. Sudah? Sudah. Laporan laba rugi. Muncul kan? Ini penjualannya. Ini harga pokok, harga penjualan. Ini harga penjualan. HPP itu apa? Harga pokok. Jadi ini penjualan dikurangi HPP. Laba untungnya segini kalau ditotalkan ya dari kesemua transaksi labanya itu cuma 44.537. Ini maksudnya proses output. Ini maksudnya output atau proses? Output ya. Diprosesnya di mana? Diprosesnya di sini. Nggak ditampilin kalau di user. Saya nih ini programnya ya. Ini saya menggunakan Coding Nighter. Ini aplikasi
Ini ada actionnya, ada ini semua diketik ya. Iya. Ini programnya. Kalau user enak aja menggunakannya. Kita yang buatnya gini, yang programmer kan dalam belajar program ya. Nah ini berapa ribu halaman ini. Ini baru satu folder nih, load. Ini di asset. Lumayan loading kayak gini berapa? Saya 1 bulan ini buat ini. Sudah digunakan oleh banyak minimarket. Pakai buat minimarket kan ini. Iya. Di prosesnya di program nggak ditampilin kalau di itu. Nah, jadi kalau pengguna hanya mengetahui input dan output, yang memprosesnya di coding ya. Nah ini berarti batunya segini. Terus lihat laba ruginya. Coba lihat laba ruginya. Laba rugi kas. Kas ya. Ini kan saldonya. Sekarang coba tambah kas. Masukkan di sini misalnya pemasukan pengeluaran. Pengeluarannya misalnya bayar uang makan. Uang makan ya. Lalu pilih di sini ngambilnya dari mana biayanya? Dari kas, pengeluaran lain-lain atau biaya ya. Biaya, lalu simpan. Ya, saya nggak simpan, coba simpan. Misalnya kamu uang makan, bayar listrik, lawan yang ngarang. Mulai aja ya perusahaan. Ini berarti bukan transaksi untuk karyawan operasional. Nanti lihat di kas ya, laporan kas. Ini kan muncul nggak? Kalau sudah di coba pilih biaya aja. Bisa tambah kas. Ya, udah dari sini. Coba lihat simpan. Coba lihat nanti kas. Ada kan pengeluaran 1 juta listrik, 20.000 bensin. Ini akan mengurangi dari pendapatan kan? Iya. Intinya apa? Dapat kesimpulan. Jadi pas si owner itu kalau pengen lihat laba rugi, keuntungan nggak perlu beberapa jam. Tinggal diklik misalnya ini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jaraknya berapa detikan kan? Iya. Jadi dengan cepat dapat melihat keuntungannya, laba ruginya. Kalau mau dicetak ya tinggal cetak, mau ke PDF, mau ke Excel, ini kan? Iya. Artinya dengan sistem informasi, proses kegiatan transaksi sampai jadi laporan cepat ya, sehingga dapat diketahui keputusannya untuk menyetop atau membuat strategi dilihat dari sistem informasi. Bayangkan dengan manual. Barang ini kan berapa ribu item ini barang ini saya. Ini master barangnya sampai ini berapa ribu. Ini contoh, kira-kira jelas semuanya? Jelas. Jadi kalian sudah bisa mempraktekkan inputnya di kasir, kalau di prosesnya itu kan di source code-nya. Nah, jadi kalau pengguna itu walaupun master hanya melihat outputnya saja di laporan, tapi keuntungan pengguna dapat mengetahui informasi dengan cepat, akurat dan efisien, tajam dan terpercaya. Kalau sudah silakan keluar. Setelah saya tadi memaparkan tentang konsep dari sistem informasi dan sistem informasi manajemen serta contoh-contohnya, lalu kalian tadi mempraktekkan mengoperasikan sistem informasi, silakan kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang sistem informasi dan sistem informasi manajemen.
Siapa dulu yang mau menyimpulkan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Contoh sistem adalah sepeda. Sepeda bisa disebut sistem karena saling melengkapi. Dan tidak bisa disebut sistem apabila sepeda itu tidak memiliki roda. Ya, baik. Demikian Terima dari kasih. saya. Lanjutkan. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan tentang informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah atau dikelola yang berarti bagi penerimanya serta bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Informasi juga akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Silakan yang mau menyimpulkan lagi. Start kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyimpulkan dari pembahasan materi kali ini, yaitu tentang sistem informasi. Yang akan saya jelaskan kali ini itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM berasal dari bahasa Inggris, yaitu Management Information System. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta produser dalam akuntansi manajemen. Umumnya sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. Di dalam dunia bisnis, yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen adalah piranti yang digunakan untuk mendukung proses operasional, evaluasi, serta teknologi dan informasi. Sistem informasi manajemen ini layaknya alat yang memindahkan data dan mengelola informasi yang dihasilkan. Informasi adalah inti dari manajemen informasi dan sering dianggap sebagai sistem pertama dari era informasi. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system mungkin sudah sangat akrab bagi kalangan yang terlibat dalam pengelolaan sebuah perusahaan dan dunia bisnis. Manajemen berperan sebagai suatu proses yang biasa digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya manusia. Seiring dengan semakin berkembang dan canggihnya teknologi, manajemen pun secara sistematis dan otomatis terintegrasi menggunakan program dan perangkat komputer baik yang berbasis website maupun desktop. Sistem ini menjadi komponen yang penting bagi suatu perusahaan dan sebuah bisnis untuk bisa mengembangkan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Merangkum dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen itu kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi, dan juga sistem informasi manajemen itu menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Alia Rahman. Akan memberi contoh
yang dapat kita ambil dari sistem informasi manajemen. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen seperti tadi yang dipraktekkan, saya dapat mengetahui keuntungan dengan cepat dan mengetahui perkembangan perusahaan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sudah Pak. Baik. Terima kasih. Berarti kalian sudah paham tentang sistem informasi manajemen. Ada sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Kira-kira apa yang kamu sukai dari materi ini? Sistem Informasi manajemen karena kumpulan dari sistem informasi, sehingga perusahaan dengan cepat mengetahui kemajuan sebuah perusahaan tersebut. Depannya kita akan belajar kalau tadi bagaimana mengoperasikannya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat sistem informasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Duduk siap. Sudah melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.